Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami dan bentuk hati kami, supaya dengan sukacita menerima setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Tawarik 25 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks ayat ini adalah keadaan di mana Raja Amasya yang memerintah Yehuda mengandalkan kekuatan manusia untuk menghadapi musuhnya. Ia menyewa 100.000 orang pahlawan yang gagah perkasa dengan bayaran 100 talenta perak. Tapi kemudian datang seorang abdi Tuhan yang berkata kepada raja bahwa ia seharusnya tidak mengandalkan manusia. Dan sebaliknya, ia harus mengandalkan Tuhan, sebab kekuatan sebesar apapun tidak akan membuatnya menang, karena bukan oleh kekuatan manusia, tapi oleh pertolongan Tuhanlah, maka kemenangan akan ia capai. Raja Amasya kemudian merasa sayang karena ia telah membayar 100.000 orang itu dengan bayaran 100 talenta perak. Itu adalah uang yang sangat banyak. 1 talenta perak itu beratnya minimal sekitar 26 kilogram. Jadi 100 talenta perak berarti sebanyak 2.600 kilogram perak. Kalau kita menilainya dengan harga 1 gram perak saat ini, sebesar 11.400 rupiah per gram, maka 100 talenta perak itu bernilai total sekitar hampir 30 miliar rupiah. Tapi dalam konteks zaman itu saudara, nilai ini jumlahnya jauh melebihi angka ini. Tapi abdi Tuhan yang menghadap Raja Amasya itu berkata kepada raja bahwa Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepada raja. Raja Amasya pun tidak meminta 100 talenta perak itu untuk dikembalikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan, dalam kehidupan ini, kadangkala ada situasi di mana kita dirugikan dan kita merasa sayang dengan apa yang sudah terambil dari kita. Peristiwa ini misalnya, uang atau harta saudara dibawa lari orang, piutang tidak dikembalikan, usaha atau bisnis saudara mengalami kegagalan atau bahkan bangkrut, waktu saudara yang berharga berlalu sia-sia karena suatu pengkhianatan, tenaga dan pengabdian saudara yang begitu luar biasa tidak dihargai, dan berbagai keadaan kerugian lainnya. Keadaan semacam itu dapat membuat kita merasa marah, kesal, kecewa, sedih, galau, dan sebagainya. Tapi mari kita sadari saat ini saudara, buka hati kita terhadap suara firman Tuhan. Jangan kita terbelenggu dengan semua perasaan yang mencoba untuk menarik kita mundur dan menarik kita ke bawah. Tapi singkirkan semua perasaan itu dengan kuasa Tuhan. Dan percayalah sesuai dengan janji firman Tuhan, bahwa Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepada kita. Ada orang yang terbelenggu dengan sakit hati karena uangnya dibawa lari sahabatnya. Selama puluhan tahun ia menderita kekecewaan dan kemarahan.
hidupnya diwarnai kepahitan karena hal itu, dan ia tidak mengalami kebahagiaan selama puluhan tahun. Ada juga orang yang sakit hati kepada saudaranya karena tanah warisannya diambil. Selama hidupnya ia menyimpan sakit hati dan dendam dan tidak mengalami kebahagiaan. Berlawanan dengan itu, saudara, ada orang yang membiarkan uangnya dibawa lari, dan ada orang yang membiarkan tanah warisannya diambil saudaranya. Namun hidup mereka terus maju dan malah diberkati Tuhan. Hati mereka mengalami damai sejahtera dan sukacita selama hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita responi pesan firman Tuhan saat ini dengan sikap yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sadarilah saudara, Tuhan dapat memberikan lebih daripada kerugian yang kita alami. Entah itu waktu, tenaga, harta, dan sebagainya. Tuhan dapat memulihkan keadaan kita dan menggantikan apa yang hilang. Jangan biarkan hal-hal yang kita pandang sebagai kerugian membuat kita tidak mengalami sukacita dan berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan sanggup memberkati hidup kita lebih daripada apa yang hilang, lebih daripada semua yang diambil dari kita. Jangan biarkan hati dan pikiran kita tertawan dengan hal-hal semacam ini. Tapi percayalah kepada Tuhan dan andalkanlah Tuhan senantiasa. Tuhan yang memelihara kita, sanggup untuk menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami, bahwa Engkau sanggup ya Tuhan, menggantikan apa yang hilang. Engkau sanggup memberikan kepada kami lebih daripada apa yang terhilang dan terambil dari kami. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali lupa bahwa Engkau sangat berkuasa, Engkau maha kuasa, dan Engkau sanggup memberikan apa yang kami perlukan. Kadangkala kami terlalu terfokus dengan hal-hal yang terhilang dari diri kami, kerugian-kerugian, dan segala sesuatu yang terambil dari kami, sehingga kami mengalami kepahitan, kami menyimpan kekecewaan, dendam, sakit hati, dan berbagai perasaan yang tidak membangun hidup kami. Pulihkan kami Tuhan, jamah hati kami, baharui hati kami Tuhan. Saat ini kami mau memberikan pengampunan kepada semua orang yang telah membuat kami rugi, dan semua orang yang telah menyakiti hati kami. Kami mengampuni mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk kuasa firman-Mu yang menolong kami untuk bangkit kembali dan hidup dalam iman percaya serta mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini, agar setiap apapun yang kami lakukan dan kerjakan, semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.